Halo semuanya, saat ini kita akan belajar materi selanjutnya tentang dari mata kuliah operasi fisik pendukung 1, yaitu materi tentang konduksi melalui dinding datar dan lapisan dinding. Untuk kita dapat gampang memahami hukum Fourier, di sini saya akan kasih gambaran sedikit tentang bagaimana hukum Fourier. Katakanlah kita punya atau ada sebuah dinding dengan adanya perbedaan suhu di antara kedua dinding tersebut yang mengakibatkan adanya transfer panas pada dinding itu. Di sini saya buatkan sisi sebelah sini atau sisi sebelah kiri memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan sisi sebelah kanan. Jadi adanya perbedaan suhu akan menyebabkan adanya laju perpindahan panas. Bagaimana dinding-dinding ini akan mempengaruhi, atau kondisi ini, sistem ini akan mempengaruhi perpindahan panas dalam atau konduksi pada sistem dinding datar ini. Saya buat di sini tebal dinding adalah X ya. Jadi tebal dindingnya X. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana bagaimana laju perpindahan panas pada sistem ini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada tadi dindingnya. Apa yang terjadi pada laju perpindahan panas ketika luas permukaan atau A, luas permukaan dinding ini adalah lebih tinggi, atau dengan kata lain dindingnya akan lebih lebar gitu ya, luas permukaannya lebih tinggi. Berarti laju perpindahan panasnya akan semakin tinggi juga. Selanjutnya, bagaimana jika tebal dinding atau X di sini lebih tinggi gitu ya. X lebih tinggi atau dinding lebih tebal, berarti laju perpindahan panasnya akan semakin sulit gitu, atau dia laju perpindahan panas akan semakin kecil gitu ya. Selanjutnya adalah bagaimana jika perbedaan kedua suhu di sini, suhu sebelah kiri dan sebelah kanan, ini semakin tinggi gitu. Artinya delta T-nya ya, TA, TB ini lebih tinggi. Berarti laju perpindahan panasnya akan lebih tinggi gitu. Jika sebelah kiri ini suhunya lebih ekstrim dibandingkan sebelah kanan, maka laju perpindahan suhunya tentunya akan lebih tinggi gitu. Nah, dari semuanya ini kita lihat tadi ya, di sini ada yang pertama itu ada luas permukaan, bagaimana hubungan luas permukaan terhadap perpindahan panasnya, bagaimana ketebalan dinding terhadap luas permukaannya, terhadap laju perpindahan panasnya, dan bagaimana selisih suhu ya, delta T di sini terhadap laju perpindahan panas. Berarti yang pertama tadi atau saya bisa buatkan laju perpindahan panasnya
itu tadi ada luas berbanding lurus dengan luas permukaan. Jadi laju perpindahan panas itu berbanding lurus dengan luas permukaan. Luas permukaannya semakin tinggi, laju perpindahan panasnya semakin tinggi juga. Dan berbanding lurus juga terhadap perubahan suhu atau selisih temperatur di antara kedua sisi, dan juga berbanding terbalik terhadap X. Tapi perlu diketahui ini ada dinding ini ada yang namanya material dinding ini punya sifat sendiri ya. Jadi ini kita sebutnya sebagai conductivity, koefisien perpindahan panas, spesifik dari konduktivitas suatu material ini. Berarti ini juga akan dikali oleh K gitu. Nah, di K ini sendiri ini akan bergantung pada materialnya. Ya, jadi K ini akan bergantung pada material gitu. Material dari apa? Dari penyusun dinding ini sendiri gitu. Jadi ini akan tergantung terhadap materialnya. Material itu sendiri itu beda-beda antara material satu dengan material lain. Misalnya logam, besi, aluminium akan berbeda kemampuan penghantaran panasnya terhadap kayu gitu. Jadi setiap material itu punya nilai K yang berbeda-beda gitu ya. Atau di sini Anda dapat melihatnya di sini ya, nilai K ini. Nah, bagaimana dengan hukum Fourier sendiri? Nah, hukum Fourier itu di hukum Fourier dijelaskan seperti ini gitu ya. Kalau tadi di pendekatan secara analogi kita sebutkan tadi. Nah, kalau di hukum Fourier itu ada seperti ini disebutkannya. Atau panas yang dipindahkan Q sama dengan min Ka, min konduktivitas termal atau panas spesifik pada setiap material, kali luas permukaan dan kali perubahan suhu dan juga ketebalan atau X jarak perpindahan panas gitu. Dari hukum Fourier, bagaimana hukum Fourier pada plat datar gitu. Jadi pada plat datar kita bisa lihat seperti pada dinding tadi ya, paling gampang kita bisa buat pada dinding tadi, atau saya akan gambarkan lagi. Jadi ada di sini kita ada plat datar. Jadi ini kita ada laju perpindahan panas antara satu sisi dengan sisi yang di sebelahnya. Dari perpindahan panas ini kita punya ketebalan ya. Kita buat sisi sebelah sini, saya buat X1, sisi sebelah sini X2. Temperatur sebelah kiri, temperatur sebelah kiri ini saya buat T1, dan temperatur sebelah kanan ini T2 gitu. Dimana temperatur di sebelah kiri ini lebih tinggi daripada di sebelah kanan. Jadi laju perpindahan panas atau panas yang disampaikan atau suhu pada T2 itu akan lebih rendah gitu. Nah, hukum Fourier tadi kita buat di sini. Q, saya akan ganti warnanya dulu.
Q sama dengan min KA kali delta T per delta X ya. Dimana Qx ya, Qx kenapa saya sebutkan Qx di sini karena ini jarak perpindahan panasnya saya buat dalam notasi X ya. Jadi ini adalah X, berarti ini adalah Qx ya. Kita kembali, Qx itu berarti min KA min KA dt per dx. Kalau dx nya saya pindah ya, jadi Qx dx sama dengan min KA dt gitu. Sisi sebelah kiri dan sebelah kanan saya integrasikan ke X Qx sama Qx dx sama dengan min KA dt ya. Ini dari X2 ke X1. Dan ini adalah T2 ke T1. Selanjutnya kita bisa tulis ya, setelah diintegralkan hasil yang kita peroleh akan menjadi Qx X2 kurang X1 sama dengan min KA T2 kurang T1. Dengan demikian Qx sama dengan min KA T2 kurang T1 per X2 kurang X1. Kalau saya buat X2 kurang X1 itu adalah L, berarti Qx ini min KA T2 kurang T1 per X2 kurang X1 ya. Jadi maaf ya, berarti ini per L saja ya, benar. Jadi ini akan hanya menjadi per L. Oke. Kalau kita lihat dari sebelumnya ya, ini T1 itu lebih tinggi daripada T2. Sedangkan di persamaan yang kita peroleh ini adalah T2 kurang T1 gitu. Artinya ini akan mendapatkan nilai minus di sini. Jadi kita akan sederhanakan rumus ini menjadi Qx sama dengan KA saya ulangi, Qx sama dengan KA T1 kurang T2 gitu ya. Jadi nilai atau notasi minus ini kita hilangkan menjadi persamaannya Qx sama dengan KA T1 kurang
T2 per L. L ini adalah tadi X2 kurang X1 atau panjang atau jarak yang ditempuh oleh panas ketika berpindah. Ini adalah ketika bidang datarnya hanya satu ya. Bidang datar hanya satu. Di sini ada K tadi. Ini bidang datarnya ada satu. Persamaan yang kita peroleh itu seperti ini. Nah, bagaimana dengan jika bidang datarnya lebih dari satu gitu? Jadi pada slide ini Anda bisa lihat bidang datar yang ada di sini itu akan menjadi ada 3 ya. Yang pertama bidang datar pertama, kedua dan ketiga. Yang pertama di sini ada K1, perpindahan panasnya dari T1 ke T2. Jaraknya ada X1. Yang kedua ada K2, perpindahan panas dari T2 ke T3. Jaraknya ada X2. Dan selanjutnya adalah K3 gitu ya untuk thermal conductivity-nya. Nah, bagaimana dengan hal ini? Sebenarnya sama saja ya. Kalau kita pakai prinsip ya, tadi ya, seperti slide sebelumnya, perpindahan panas itu adalah perubahan waktu per thermal resistance gitu ya. Jadi ada thermal resistance di sini. Nah, bagaimana di plat datar? Kita bahas dulu ya. Thermal resistance di plat datar itu berarti R sama dengan, kalau di sini tadi kalau dari sini R sama dengan delta T per Q, karena tadi Qx ya jaraknya. Kita pakai X berarti Qx. Berarti kalau cuman platnya satu, ini kita tinggal substitusi saja. Dari R sama dengan delta T per Qx sama dengan T1 kurang T2 per KA. Maaf ya. Coba saya ulangi ya, biar saya hapus, kasih warna yang berbeda di sini. Oke. R itu sama dengan delta T per Qx. Berarti T1 kurang T2, itu perubahan suhunya tadi ya, per KA T kali T1, ini Q ya, yang Q berarti ini T1 kurang T2 yang ini ya, per L nya kita naikin ke atas. T1 kurang T2 nya kita coret, berarti tinggal L per KA. Berarti ini biar saya tulis bagus ya, ini L per KA untuk rumus pada R ya. Jadi R di sini untuk platnya single atau cuma satu, R-nya adalah L per KA atau jarak yang ditempuh saat berpindah panas per koefisien conductivity kali luas area. Nah, kembali ke sini berarti gampangnya, berarti selanjutnya
untuk R1 karena ini notasinya 1, 2, dan 3, berarti untuk R1 itu adalah X1 ya per L ya, harusnya kan L1 ya, karena di sini dibuatnya X ya, X1 K1 kali A1. R2 berarti X2 per K2 kali A2. R3 itu sama dengan X3 per K3 kali A3 ya. Berarti kita tinggal substitusi nih, nilai R-nya udah kita ketahui, berarti kita tinggal substitusi ke persamaan yang ini untuk mencari nilai Q ya. Berarti di sini Q-nya adalah Q sama dengan delta T per R, berarti T ini yang ini T1 kurang T4 per X1 per K1 A1 tambah X2 K2 A2 tambah X3 K3 A3. Jadi ini untuk laju perpindahan panas ketika plat datarnya lebih dari 1. Jika kita, bagaimana nih gambarnya ketika kita analogikan ke pada listrik gitu ya. Jadi skematiknya itu seperti apa sih sebenarnya? Kenapa ada R, T itu di sebelah mana posisinya? Ya, kira-kira seperti ini kalau kita gambarkan dalam skema rangkaian listrik ya. Jadi ini adalah rangkaiannya. Di sini adalah T1, ini adalah T2, T3, dan ini T4. Sedangkan ini ya T1, T2, T3, dan T4. Karena dia menurun, suhunya semakin menurun. Karena apa? Karena dia memiliki thermal resistant gitu. Ada yang disebut dengan thermal resistant, yaitu R1, R2, dan R3. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ini ada soal tentang plat datar ya. Bisa dikerjakan poinnya di sini untuk mencari heat loss per square meter ya. Gitu. Atau persamaan tadi yang saya sebutkan itu kita buat secara sederhana, itu ada berarti driving force atau perubahan suhu per thermal resistance gitu ya, perubahan suhu yang terjadi per R. Selanjutnya nih ada soal kedua ya. Soal kedua tadi itu soal pertama ya. Soal pertama, dan ini soal kedua. Soal kedua ini adalah plat datar yang lebih dari 1 ya. Ini ada 3 plat datar di sini. Persamaannya tadi Anda dapat gunakan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekian saja untuk materi konduksi plat datar.
Silakan dikerjakan soal yang ada. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.